Baik, selamat sore semuanya. Pada sore hari ini saya akan membuat video tutorial cara bermain kunci gantung pada gitar sesuai teks video tutorial yang telah saya buat di tugas sebelumnya. Nah, tujuan saya membuat video tutorial ini agar bisa mengajarkan kepada teman-teman semua cara bermain kunci gantung pada gitar ya. Nah, lalu alat yang paling yang kita butuhkan adalah yang pastinya gitar dan pick jika perlu saja. Pick adalah alat penggenjreng gitar, seperti begini ya, yang seperti koin, tapi jika perlu saja kalian siapkan, dan jika betul juga tidak apa-apa. Baik, sekarang kita akan mulai dari kunci mayor ya. Sebelum kita mulai, saya akan beritahukan sedikit informasi bahwa kalau kita mau ganti dari kunci nada ya, chord dari chord A, chord B ke chord C, kita hanya menggeser satu fret seperti begini. Dari sini kita geser, dari sini kita geser ke sini. Nah, itu kalau mengganti dari A, B ke C, dan F ke E ke F. Nah, kita hanya menggeser satu seperti gini. Tapi kalau macam A ke B, C ke D, atau D ke E gitu, kita ganti dari sini ke sini seperti gitu. Informasi singkatnya saja. Nah, ayo kita langsung saja ke tutorialnya. Baik, pertama dari kunci dasar E dulu. Nah, ini saya akan mengajarkan yang sering digunakan saja ya, karena terlalu rumit juga dan panjang videonya kalau diajarkan semua. Baik, ini adalah kunci E, yang dimana jari tengah ini kita taruh di senar 3 fret 1 ya. Nah, yang tidak tahu fret itu adalah yang kolom-kolom ini ya, dan senar itu dihitung dari bawah, jadi 1 2 3 4 5 6 begitu ya. Nah, jari manis ini, jari tengah ini kita taruh di fret senar 3 fret 1, jari manis kita taruh di fret senar 5 fret 2, dan jari kelingking kita taruh di senar 4 fret 2. Nah, ketika kita bunyikan seperti begini. Nah, sekarang kita mau ganti menjadi dari kunci E mengganti jadi kunci gantung F. Nah, chord gantung F itu kayak gini ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, E ke F, chord E ke chord F, chord E ketika naik ke chord F akan geser satu fret saja. Jadi kalian hanya bergeser seperti ini dan menambahkan jari yang menutupi seluruh senar atau menekan seluruh senarnya di fret 1 ini ya. Nah, ketika dibunyikan akan seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah kunci F. Kalau kita mengganti ke kunci G, kita hanya perlu melompati satu fret, yaitu ini kunci fret ini kita lompati, jadi dari sini langsung kita lompat ke sini. Ini adalah kunci G. Nah, lanjut lagi kita ke dari G kita mau ke A, kita lompati satu lagi, jadi dari sini kita lompat, dari sini kita lompat ke sini. Ini adalah chord A. Nah, lanjut kita lompati lagi satu fret ya, jadi dari sini langsung ke sini kita jadi ini adalah chord B. Nah, kalau B ke chord B ke chord B, chord B ke chord C, kita hanya perlu menggeser satu kali saja, jadi seperti begini. Ini adalah chord C ya, chord C seperti ini. Nah, jadi ini adalah chord B, chord C. Oke, sampai situ saja ya teman-teman, karena sudah membentuk juga. Kayak kita akan ganti apa namanya, gerakan jarinya, bentuk pola jarinya. Dari yang tadinya begini kita akan ganti ke yang lainnya, yaitu pada chord, sebentar ya. Nah, kita akan gantinya pada chord A, yang dimana bentuknya seperti gini ya teman-teman. Jari tengah berada pada senar senar 4 fret 2,
jari manis berada pada senar 3 fret 2 dan jari kelingking berada pada senar 2 fret 2. Jika kita bunyikan bunyinya akan seperti ini. Nah, itu adalah chord A. Ketika kita mau gantinya ke chord B, kita hanya perlu melempati 1 fret seperti begini dan taruh satu jari di senar tekan sampai senar 5 saja, lalu kita bunyikan. Nah, ini adalah chord B. Nah, kalau kita mengganti ke chord C, kita hanya perlu menggesernya satu kali dan terciptalah chord C. Nah, kita akan menggantinya lagi ke chord D yang perlu melempati 1 fret, jadi kita akan melempati seperti begini. Yang ini adalah chord D ya, bukan chord C. Baik, ini tadi kan chord A, B, C, lalu lompati dari C kita akan melompati ke D 1 2. Ini adalah chord D. Lalu kita akan lompati lagi ke E, jadi 4 2 1 2 kayak gini. Ini adalah chord E ya, seperti ini teman-teman. Lalu kita akan lompat dari E ke F, jadi kita perlu melompati satu kali teman-teman. Jadi dari sini kita hanya perlu lompat sampai sini. Nah, lalu kita bunyikan, ini adalah F. Nah, sudah sampai situ aja teman-teman. Sekarang kita akan belajar chord minornya. Tadi kan kita belajar tentang mayor, sekarang kita belajar tentang minor. Nah, kita mulai dari A minor seperti ini teman-teman. Jari tengah berada pada senar 2, senar 2 fret 1. Jari manis berada pada senar 4 fret 2. Jari kelingking berada pada senar 3 fret 2. Kita bunyikan akan seperti begini. Ini adalah A minor dasarnya, kunci dasarnya. Nah, seperti ini. Kita akan lanjut lagi ke B, jadi kita akan melompati 1 fret, jadi begini. Lalu kita taruh jari 1 seperti gini. Dari yang ini sampai 5 saja teman-teman. 5 kita bunyikan, ini adalah B minor. Kalau kita mau ke C minor seperti tadi ya. Kalau B ke C itu hanya perlu lompat geser satu kali saja teman-teman. Jadi kita hanya perlu geser seperti begini dan C minor. Kita akan gantinya lagi menjadi D. Jadi kita perlu melempati 1 fret. Jadi seperti begini. Ini adalah D minor ya, D minor. Nah, kita akan geser lagi menjadi kita akan lompat lagi sempat lagi 1 fret karena kita menggantinya dari D minor ke E minor ya. Jadi kita lompati 1. Oke. Ini adalah E minor. E minor ke F minor kita perlu menggesernya satu kali teman-teman. Jadi kalian bisa langsung begini aja dan bunyikan. Ini adalah F minor. Nah, sampai sudah mentok, kita akan ganti bentuk jari lagi ya teman-teman. Sekarang mulai dari kunci E minor. Nah, yang dimana E minor ini sangat gampang ya. Nah, perlu jari manis di di senar 5 fret 2 dan senar 5 fret 2 dan jari kelingking di senar 4 fret 2. Nah, kita dua jari ini saja ya untuk membentuk E minor. E minor dasar ya. Nah, ini adalah E minor. Bunyikan semua senar ini. E minor. Lalu untuk ke F minor kita perlu menggesernya sekali saja seperti begini. Dan kita taruh jari seperti begini, dua-duanya juga bisa ya teman-teman. Jadi kita gabungkan seperti gini. Ini adalah, kalian bisa lihat, ini adalah F minor. Nah, ke G minor kita akan melompat 2 kali ya, 1 2 seperti begini. Ini adalah G minor. Lalu kita akan buat A minor. Ini kita melompati 2 kali lagi kayaknya, 1 2. Nah, ini adalah A minor ya. Lalu kita akan buat B minor, menaik dari chord A minor menjadi chord D minor ya. Nah, kita melompati 2 lagi, 1 2. Ini adalah D minor. Untuk C minor kita hanya melompati 1, jadi 1 kayak gini aja. Lalu terus B minor. Oke, baik,
sekian dari video saya, kiranya bermanfaat bagi teman-teman semua. Maaf jika ada salah kata atau bertele-tele dalam berbicara, saya memang kurang sempurna ya, jadi tolong dimaafkan kesalahan saya. Dan terima kasih telah menonton video tutorial saya dari awal sampai akhir. Kiranya video saya bisa membantu teman-teman semua dalam mungkin berlatih bermain kunci gantung pada gitar. Baik, sekian video saya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak.